Berjumpa kembali dalam acara Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Di saat ini mendahului seluruh pewartaan Injil Tuhan. Di saat ini mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang telah menopang, menolong, menuntun, menyertai, melindungi seluruh proses pekabaran Injil Tuhan lewat YouTube Klasik Siapen Selatan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon terang Roh Kudus masuk dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami sekalian, supaya benih kebenaran firman ditaburkan. Hati kami merupakan tanah yang subur, yang siap ditanami bibit-bibit firman Tuhan. Tertanam, berakar, bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah-buah lebat dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan kami. Bersabdalah Kristus firman hidup, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 21 sampai 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 21 sampai 23. Dengan perikop yang pertama, pengakuan Petrus ayat 21. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Perikop yang kedua, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikian pembacaan Alkitab. Diberkati tiap kita yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan tiap saat. Pemirsa Tabura Injil dan juga pendengar di mana saja berada. Bagian pembacaan Alkitab ini adalah bagian yang dikerjakan oleh Yesus. Karena itu, ketika Dia ada dalam dunia, Dia bertanya kepada para murid, kepada orang banyak tentang siapa sebenarnya Yesus. Kata orang, Yesus itu siapa? Lalu pada akhirnya Petrus menjawab, Yesus itu adalah Mesias ayat 20. Dan ketika Petrus menjawab Yesus itu adalah Mesias dari Allah, seketika itu juga Yesus melarang mereka untuk membicarakan siapa Yesus karena sebuah pengakuan yang telah dikomandangkan oleh Petrus. Yesus melarang mereka untuk berbicara. Katakanlah seperti kelahiran, kedatangan Yesus 3 tahun setengah bekerja itu, Yesus mau bilang bahwa itu rahasia, diam. Tidak boleh diperkatakan, tidak boleh dipublikasikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Yang pada akhirnya Yesus bicara tentang bagaimana Dia sampaikan pergumulan penderitaan. Pemberitahuan pertama, penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Seketika itu juga Yesus memberitahukan bahwa sebagai Mesias Dia dikirim oleh Allah untuk apa? Ada maksud dan tujuan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia. Maka Yesus beritahu, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus telah bicara dengan tegas, dengan jelas kepada para murid, tetapi juga kepada mereka supaya mereka paham, mengerti orang-orang yang ada dekat dengan Yesus di saat itu ketika Yesus ada mengajar. Sebenarnya Yesus datang, para murid memahami dan mengerti betul bahwa sudah dilihat dengan nyata-nyata. Imam-imam kepala yang adalah orang-orang penting, petinggi-petinggi Israel ternyata menolak, tidak mau menerima Yesus. Tidak mau memahami bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ahli-ahli Taurat yang paham betul bahwa Yesus itu adalah yang telah dijanjikan oleh nubuat, karena mereka ahli, mereka paham bahwa sebenarnya ahli Taurat itu sudah paham bahwa nubuat Yesus akan datang itu sudah disampaikan dengan jelas, dan Yesus sudah datang. Lalu ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Mereka menolak, mereka tidak mau. Kok Yesus ini anak tukang kayu? Kok Yesus ini datangnya dari orang miskin?
kok Yesus ini dia bisa ada sebagai Mesias? Ya bukanlah sebagai seorang Mesias juru selamat dunia itu. Tetapi inilah bagian yang disampaikan oleh Yesus supaya dipahami dan dimengerti bahwa anak manusia, Yesus itu menanggung banyak penderitaan, ditolak. Dia punya kehadiran tidak diinginkan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, sebab dari otak mereka, dari keberadaan tugas tanggung jawab jabatan tertinggi mereka di Israel, mereka ini yang menggiring Yesus sampai pada akhirnya memikul salib, menderita, disiksa, dan juga pada akhirnya mati, bangkit. Dan inilah tanda keselamatan, inilah tanda sukacita, inilah tanda gegap gempita, inilah tanda berglori. Karena Yesus memberitahu pada hari ketiga dia bangkit. Karena itu Yesus menantang seluruh pendengar pada waktu itu, tetapi juga terlebih khusus para murid. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Siapa yang mau ikut Yesus? Yesus tidak pernah memilih-memilih. Kira-kira yang mau ikut saya ini harus cantik, harus ganteng, harus manis, harus pintar, harus kaya, harus punya jabatan, kedudukan. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia dan dia membuka peluang. Dia membuka semua isi sorga. Siapa yang mau ikut Yesus? Mari silakan, itu keputusanmu kalau mau ikut Yesus. Kalau mau menyembah dia, kalau mau menjadi pengikutnya, maka ada syarat untuk ikut Yesus. Yesus memberitahukan bagian itu. Mari semua ikut aku. Tetapi kalau mau ikut Yesus, harus apa? Pertama penyangkalan diri. Lalu memikul salib, penyangkalan diri. Segala akunya, segala apa yang ada yang merupakan kesombongan, segala apa yang ada dalam diri yang merupakan keangkuhan harus ditinggalkan. Baru bilang ikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri sungguh amat dalam, artinya semua apa yang menjadi bagian teristimewa, terbaik, terenak, yang rasanya tidak dapat ditinggalkan karena keadaan kedagingan sebagai anak-anak manusia, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Lalu setelah menyangkal diri, memikul salib. Salib itu apa, Bapak Ibu Saudara? Salib itu adalah beban. Beban. Salib itu merupakan perjanjian lama memberitahukan orang-orang yang tersalib itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang berdosa, orang-orang bagi dunia ini apa? Salib itu adalah penghinaan. Setiap orang yang mau percaya Yesus, lihat salib. Dan salib itu lambang daripada kutuk dosa. Memberitahukan bahwa kalau kutuk dosa itu tidak tergantung Yesus Kristus, tergantung para penjahat, maka kita tidak akan dapat anugerah keselamatan itu. Tapi yang tergantung Yesus yang tidak tahu bersalah, yang mengeksekusikan semua apa yang Allah inginkan, dia kerjakan. Dia tidak kerjakan, dia punya keinginan, tuntutan jasmaninya, keinginan kedagingannya sebagai anak manusia, tidak. Tetapi dia mengutamakan apa yang Allah maksudkan dia datang ke dalam dunia ini, yaitu sampai tergantung di Kalvari. Di salib itu, supaya kedagingan semuanya dipakukan, disalibkan. Maka dengan demikian, anak-anak Tuhan yang ikut Yesus, tangan Tuhan selalu terbuka. Kapan mau datang? Ini saatnya datang. Syaratnya yang kedua adalah pikul salib. Pikul salib. Apa itu? Pikul tanggung jawabmu sebagai anak Tuhan. Kalau tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, maka apa yang harus dilakukan? Yesus pikul salib itu memberitahukan bahwa dosa kita telah dicuci bersih. Pelanggaran kita dihapus. Dan kita diberikan anugerah keselamatan oleh Yesus. Sekarang Yesus bilang mau ikut Yesus, harus pikul salib. Pikul salib itu apa? Pikul beban sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Beban sebagai anak Tuhan itu harus dipikul sampai putus napas. Sampai tangan taruh di dada, terbujur kaku dalam peti mati. Baru selesai tugas sebagai anak Tuhan, karena itulah saatnya di mana kita akan berjumpa muka dengan Sang Halik kita, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, sepanjang kita masih ada dalam dunia, anak-anak Tuhan harus pikul salib. Pikul salib itu berarti tugas tanggung jawab, pergumulan sebagai anak-anak Tuhan dikerjakan. Maksudnya seperti apa, Bapak Ibu Saudara?
Yang dimaksudkan itu adalah sebagai anak Tuhan, pekerjaan banyak di kantor, tapi tanggung jawab sebagai anak Tuhan harus bisa mengambil waktu untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak-bapak, kerja tiap hari, tanggung jawab sebagai bapak harus kerja, datang berkat supaya istri anak-anak sejahtera. Tapi di satu sisi, sebagai bapak di dalam keluarga Kristen, maka ada waktu ibadah PKB harus menghadiri persekutuan kaum bapak. Demikian juga dalam kepadatan kesibukan sebagai perempuan dalam rumah, bagaimana kerja, tetapi dalam tanggung jawab sebagai perempuan Kristen, maka ketika ada waktu untuk ibadah PW, ibadah kaum ibu, harus pergi. Karena itulah tanggung jawab, beban hidup sebagai anak Tuhan, pikul salib. Kenapa? Karena karya keselamatan telah diberikan di dalam keberadaan kehidupan kita oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, karya keselamatan yang telah Allah anugerahkan di dalam keberadaan kehidupan tugas tanggung jawab anak-anak Tuhan. Maka firman Tuhan ini mau mengingatkan lagi kembali kepada semua anggota sini jemaat. Ketika diikrarkan janji setia ikut Yesus. Ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Apakah salib itu masih tetap ada sebagai milik kita untuk memikul tanggung jawab sebagai anak Tuhan? Atau salib itu kita telah letakkan, salib itu kita telah buang, lalu kita mau melakukan kehendak kedagingan kita dalam seluruh keterpanggilan kita sebagai anak-anak manusia, dan bukan sebagai anak-anak Tuhan. Pilihan telah jatuh, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus, maka tugas tanggung jawab kita, segala apa yang menjadi bagian kedagingan harus dilepaskan, dan tugas tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, dipikul dengan sukacita, dengan damai sejahtera, melakukan semua anugerah keselamatan, sebab Tuhan menyelamatkan kita dengan kasih dan cinta, dengan seluruh kesabaran, kerelaan hatinya. Maka tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak manusia, menyangkal diri, pikul salib, sampai Yesus datang, didapati perjumpaan kita dengan Sang Halik penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita lewat pengorbanan Yesus. Kasih Yesus begitu besar, sehingga Yesus mau mati bagi kami. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kami mau ikut Yesus. Kami mau ikut Yesus. Setiap pribadi mau bilang, saya mau ikut Yesus. Itu bukan sebuah slogan biasa. Itu hanya bukan sebuah syair biasa. Tetapi itulah bagian terpenting dalam seluruh iman percaya kami. Bahwa saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, tetapi hanya oleh nama Yesus, kami akan memperoleh hidup kuat. Kami akan memperoleh sukacita, damai, dan sejahtera. Akhirnya Bapa, dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini kami tidak serius ikut Yesus, kami memohon Tuhan ampuni kami. Kami memohon Yesus memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan memberkati kami sekalian. Kami memohon Tuhan bersama dengan kami dalam semua tugas-tugas tanggung jawab kami. Semua kru Tabura Injil yang terus bekerja dalam pewartaan Injil Tuhan. Di YouTube Klasik Siapen Selatan ini Tuhan memberkati, menopang, menolong, menuntun, menyertai, dan melindungi mereka. Supaya mereka terus mewartakan Injil Tuhan dalam seluruh kesiapan mereka. Gereja Tuhan dari aras dunia, Indonesia, Papua, bahkan di arah sinode klasis, jemaat-jemaat Tuhan memberkati, menopang, menolong dalam semua keterpanggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bekerja dengan takut akan Tuhan. Umat Tuhan yang hari ini dalam pergumulan-pergumulan, yang sakit pulihkan, kuatkan, sehatkan, sembuhkan, yang ada dalam gumul-gumul mereka Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Allah, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami taruh seluruh keberadaan kehidupan kami, lalu kami minta Tuhan Engkau bersama dengan kami, menopang, menolong, menuntun, menyertai, memberkati kami. Biarlah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera Allah dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati setiap pribadi kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian proses pekabaran Injil lewat YouTube Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh pemirsa dan juga semua pendengar di mana saja. Shalom.